tempat bertemu dengan Raja Eise yang selama peperangan berlangsung, dia selalu memperhatikan bagaimana para ahli strategi istana bekerja. Oleh karena itu, Tenten kemudian memutuskan kalau selanjutnya dia akan ikut ke dalam medan pertempuran sama seperti Zin, namun bukan sebagai prajurit, melainkan sebagai seorang ahli strategi yang akan bertarung dengan otaknya. Sementara itu, Zin berkat aksi-aksinya di medan pertempuran, para petinggi militer lalu merekomendasikannya untuk naik pangkat dan sekaligus menuliskan sejarah bahwa seorang tidak bisa menjadi komandan batalion hanya dalam satu pertempuran. Pasca perang tersebut, diperlihatkan juga munculnya sosok baru yaitu Menteri Ryoku yang ditemani oleh dua orang kepercayaannya yaitu Jenderal Mobu dan Sonekun, di mana dia juga adalah paman dari Raja Eise sekaligus orang yang dicurigai memasukkan pembunuh ke dalam istana di awal film. kenyang banget. Kabarnya, dia juga mempunyai pengaruh dan kekuatan tempur yang tidak kalah besar, di mana itulah alasan adiknya Eise yang pertama untuk mengumpulkan kekuatan sebanyak-banyaknya karena diceritakan Ryoku sudah mengikat atasan raja dan kedatangan tersebut menjadi semacam statement kalau dia masih berani muncul secara terang-terangan Aku tadi bisa. mencurigainya karena dia menganggap kalau Raja Eise sendiri Aku tulangnya sini dan sini, di sini dan sini. Ada tulang. Ayo cepet. Oh, ini adeknya yang gituin. Sini ya. Mau. Adek. Ayo itu. Tadi nggak ya? Ya itu sakit. Tadi itu sakit. Data itu sakit. Patah tulangnya di kepala dan sini dan adiknya mungkin aku. Karena serangan itu bisa dibilang sangat mendadak dan tidak mungkin memanggil pasukan Jenderal Akumon, Raja Eise terpaksa memanggil Menteri Ryoku dan orang-orang kepercayaannya untuk membantunya mengatasi serangan Garazu. Walaupun dia tahu kalau hal itu akan membuatnya berhutang budi dan itu bukanlah hal yang bagus untuk budi pada orang seperti Ryoku. Di sini Menteri Ryoku lalu menyarankan agar mereka segera membentuk pasukan darurat dan meminta Raja Eise menunjuk Mobu sebagai panglima perang dan memimpin pasukan Garazu di medan pertempuran. Kasihan loh adiknya belum ganti baju. Itu kurang efisien karena menurutnya keahlian Mobu adalah untuk full menyerang atau Di kamar kamu. Bobo lah. sementara kondisi Kamu ganti baju dulu ya. Ganti baju ya. kalau hanya ada satu orang yang Bentar coy. Tengok pandangannya Lama pula pandangannya lewat mbak. Luwes. ada berapa bulan main. Sini. ternyata sebelumnya Sonekun yang sudah tahu tersebut langsung berinisiatif menghubungi Jenderal Oki untuk memintanya turun gunung dan memimpin pertempuran melawan Garazu. Namun karena saat itu beliau tidak menjawab, maka sebagai alternatif Sonekun membawa Mobu sebagai Kamu rencana tutup dagang dulu ya. kalau Sekarang kita bawa. Kamu takut? turun ke medan perang. Di luar perkiraan mereka, Jenderal Oki ternyata bersedia untuk menjadi panglima perang dan Adiknya mendatangi itu kawal mau Raja ditemenin masalahnya sama mama. Hal itu sedikit membuat Oki jadi agak kesal karena dia hanya dijadikan sebagai Tapi komandan kan belum batalion dijemput. memperkuat pasukan Jenderal Oki di lapangan. Om Zombie kemana? Aduh, dia bobot sendirian. Jenderal Oki Sekarang aku ini pengen bantu gantung. ada di ruangan tersebut untuk keluar karena dia ingin Bantu ah. mata dengan Raja Baju. Garazu membutuhkannya untuk kembali memimpin di medan perang, maka permintaan Aku nggak tahu. datang Kan langsung dia, dari sang raja. aku nggak tahu Dan seketika itu apa juga dia lagi semua sakit. orang pun pergi meninggalkan mereka berdua di sana. Tanya kok aja.
Ternyata tujuan Jenderal Oki di sini adalah ingin memastikan kembali motivasi dan alasan dari Raja Eze yang sebelumnya mengakui ingin menyatukan seluruh wilayah di daratan utama yang kemudian dijawab oleh Raja Eze dengan enteng, yaitu untuk menepati janjinya kepada seseorang. Sedikit sejarah mengenai Raja Eze, di mana dulu saat kakeknya menjabat sebagai raja yang sangat hebat dengan memimpin 6 jenderal besar termasuk Oki, sempat terjadi gencatan senjata antara negara Jin dan Zhao, di mana ayahnya Eze ditahan di negara Zhao sebagai jaminan. Mana dia nih coy? Negara Zhao itulah Eze lahir dan tumbuh bersama sang ayah. Adek, Sampai pada suatu saat ayahnya diselamatkan oleh Ryokuni dan sang adek, adek. Sementara Eze harus tinggal dan bertahan seorang diri di negara tersebut. Kayaknya adeknya keluar dari game deh. Selama bertahun-tahun, Eze tumbuh besar dengan hidup luntang lantung sebagai musuh dari semua orang Luntang yang bisa oleh warga di sana. Hingga pada suatu hari muncul seorang pedagang pasar Adek. yang menamakannya dan kemudian memberinya tempat untuk berlindung. Kayaknya dia. Singkat cerita, setelah bertahun-tahun terlantar di negara Kayaknya adeknya di bawah. raja dari negara Jin tiba-tiba meninggal di mana ayahnya ditunjuk sebagai raja yang Astagfirullah. Artinya kini Eze menjadi putra mahkota di mana akhirnya negara Jin mengirim seorang mata-mata untuk membawanya kembali. Gak ada coy adik. Ada di bawah lagi coba. Jatuh deh tadi. Di sini Jatuh kemana? memutuskan untuk membantu Dia Eze tidak ada ya, kepada beli pakai negaranya lihat dengan ya. memanfaatkan sistem penyelundupan di mana awalnya dia dapat melakukan semua penjagaan Terus dia itu di mana? seorang Terus penjaga tiba-tiba tadi kan aku membentuk tempat tadi tersebut kan kamu hanya jatuh karena kan iseng yang mana tanah tersebut melukai tangan Eze. aku lihat adiknya jatuh. Dia kecil lagi dia turun dari tangan Walaupun jatuh. begitu, Dan dia Eze masih tetap tenang tanpa ekspresi sama sekali. Mana tangga adek sih tangga? Ternyata setelah ditinggal oleh ayah, Mana tangga? Oh aku tahu. selagi merasakan rasa Berarti itu adekku nih. Kamu ya sembunyi rata dia, sembunyi. gimana? Sembunyi aku nggak tahu sembunyi di mana. sayangnya saat itu juga pasukan Kali dia itu. menyadari Ayo. Eze, di mana mereka mengirim pasukan untuk Kan dia dan hal itu. membuat rencana Eze tidak berjalan Iya lancar cepet. karena si Om mandi dulu sini. harus mengorbankan nyawa mereka demi membawa Bukan. dan asal hingga Kamar belum itu. Udah. dari negara Jin. Mandilah. Put. Mandi. Bukan. Mandi. Ayo cepet. Kita pengen jalan-jalan. Kamu ganti baju dulu. Ganti baju apa? Darah Oh udah ganti baju. Dia merasakan kembali Baju itu. Gitu dong. Ayo cepet. dia berniat untuk menyudahi peperangan antara Put, sini. tersebut dan menyatukannya menjadi sebuah negara besar. Ayo kita ke bawah. Kita nonton TV. Lalu memerintahkan Sin yang dari tadi ngumpet dan mendengarkan semua percakapan mereka untuk Bentar memanggil ya. semua orang kembali ke ruangan. Dengan begitu, Jenderal Oki yang selama ini memilih untuk berehat dari medan pertempuran pun kini secara resmi aktif kembali dan dipuji sebagai panglima orang untuk memimpin pasukan Ya mengambil kita berenang. mereka. Banget. Kita jadi berotot aja ya. Tidak hanya itu, Sin yang saat ini menjadi muridnya juga ditunjuk menjadi komandan unit berkekuatan 100 orang, lumayan. Tapi mereka Yuk, justru mempunyai tugas ke khusus bawah. dan berada langsung Ke di bawah bawah. Jenderal Oki. Di sini Sin juga kembali memanggil Kyokai. Tadi ngeliat gelap pengen hujan. Malam harinya sebelum penyerangan, Sin menyempatkan diri Bentar ya adek. bersama Kyokai Aku dalam sayang. Total Paywan. Sin masih kalah Mari ya. melawannya yang notabene memang Adek. berasal dari klan pembunuh. Sehingga muncullah pertanyaan dari mana Adek hilanglah. lalu menjelaskan kalau Oke Kumi deh. mempunyai ritual yaitu tarian untuk berkomunikasi dengan para dewa yang Eh, kemudian waduh, diwariskan sini. secara temurun yang bernama Jangan ya. dan yang mana membuat pemakan Jalan. pasukan dan akan bergerak dengan sendirinya.
kuit 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 Namun menurut kuit Serai, kuit 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 kuit. Bisa apa ya, Bang? Kalau dari dari sekian banyak orang dengan kemampuan tersebut, yang paling menyedihkan adalah orang-orang yang menganggap dirinya sebagai bingkisan dewa dan mereka dikenal dengan julukan Pusim alias dewa perang. Cuit 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 cuit. Setelah melakukan beberapa persiapan, keesokan harinya, armada perang negara Jin yang dipimpin oleh Jenderal Besar Ogi lalu mulai OTW ke medan pertempuran, di mana setelah sekian lama, mereka akhirnya berhadapan kembali dengan armada perang dari Oh, Ben. udah Saat itu, armada perang Zou dipimpin oleh 3 orang komandan batalion yaitu Choso, Manobu, dan Fuki yang juga berperan sebagai ahli stabilitas mereka. Sementara pasukan negara Jin dipimpin oleh Jenderal Besar Ogi dengan membawai 3 pasukan besar lain, yaitu pasukan pribadinya sendiri yang terdiri dari para tentara elit yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Lalu pasukan yang dipimpin oleh Mobu dan pasukan utama negara Jin yang mana unit Shin juga termasuk di dalamnya. nih Serangan gelombang pertama dilakukan oleh Mobu dan pasukannya yang langsung menyerang pasukan tengah musuh, di mana kekuatannya pun sampai terdengar hingga kejauhan. oh kamu langsung Lalu disusul dengan pasukan elit di sebelah kiri yang melakukan serangan dari arah samping, sementara pasukan Zhao terlihat masih menahan serangan tersebut, di mana mereka membalas dengan mengerahkan pasukan dari sisi kanan yang dipimpin oleh komandan Mobu. Oke pinang Anehnya, walaupun secara jumlah pasukan Zhao sedikit lebih banyak dari pasukan Jin, namun Jenderal Ogi tetap menyerbu secara terang-terangan dari arah depan, dan ternyata disinilah perang unit Shin yang hanya terdiri dari 100 orang prajurit petani. Dengan memanfaatkan kecilnya unit mereka yang tidak terlacak, terinspirasi dari pengalaman negara Wei kemarin, Ogi memberikan misi kepada mereka untuk melakukan serangan langsung dan menyingkirkan kotak dari pasukan musuh yang tidak lain adalah komandan Fuki. ya kan ya aku lawat dia dari tadi aku tadi ketemu tadi itu di jalan jadi aku lawat Dia akan semakin mempelajari banyak hal yang artinya pasukan mereka iya akan semakin jalan kuat. sana Menurutnya, tentu saja dia Messi. dilindungi oleh pasukan bukan dari negara yang miskin jadi aku bawa aja aku lawat untuk itu, Oki Oh, sengaja ini ya? membunuh 100 Iya. orang infanteri petani Ya, agar sih. Fuki meremehkan mereka. Walaupun beberapa orang tapi dia kan nanti tahu nanti ada orang Islam yang cari dulu. namun Shin tetap optimis dan Oke, nanti aku punya banyak dah orang. memimpin mereka semua untuk menyelesaikan misi tersebut. So hanya dengan bermodal Pengap. 100 orang, Shin kemudian mulai menyusup menuju ke garis belakang pertahanan musuh dengan memanjat perbukitan untuk melaksanakan misi yang sangat krusial bagi jalannya pertempuran tersebut. sekarang kita berenang ya Tapi walaupun Ayo, Shin ayo. dan yang lainnya sudah memilih jalur yang agak repot, namun mereka masih tetap Ya. harus berhadapan dengan pasukan musuh yang ternyata Berenang. sudah standby di wilayah tersebut. Ini yang kok nge-lag terpaksa not. Shin pun harus melawan mereka walaupun hanya berjumlah 100 orang. Cet. Kecet. Bagus juga. Lalu karena pasukan Ini nah di sini mau nggak? kondisi juga Sini ya. tidak menguntungkan. Kok dia ada dia? Dari unit Shin lalu mengusulkan untuk memecah tim menjadi dua. Wing, wing. Wah. Karena pasukan musuh Waduh, waduh. perjalanan karena lokasi komandan Fuki sudah sangat dekat yang berada di balik tersebut. Mana adanya? Berita Kayaknya di dalam Shin sini. mulai menerobos dari arah samping akhirnya sampai ke telinga komandan Fuki. Namun Kali adanya itu di sini coy. mengambil pasukannya di medan perang utama, Shin dan yang lainnya sama sekali tidak
digubris olehnya. Ditambah lagi setelah mengetahui kalau jumlah pasukan tersebut hanya kurang dari 100 Adek. dan bahkan bukan prajurit terlatih, Dianya kayak tidak menganggapnya sebagai bunyi ancaman deh. sama sekali. Ah, Adiknya itu. Lihat kali dia itu sembunyi. Dan peperangan utama, pasukan oh itu nah adiknya. Kelihatan. Nah. Adik. hingga pada suatu momen Dia itu warna putih ya semua ya. dari garis depan. Bajunya putih ya dan celananya putih. Para prajurit negara Cina Dan semakin bersemangat dan maju lebih jauh lagi. Namun sayang, dia kan celana putih dan baju putih. kalau itu adalah sebuah perangkap yang telah direncanakan oleh komandan suku untuk menghabisi mereka Bukan sebab putih. Balik, coba adik, coba balik. Naik mobil aku. Itu adik naik mobil. Di sisi lain, yang melihat kejadian itu dari atas bukit, kemudian memutuskan Itu apa? Adiknya. Ini apa? Astagfirullahaladzim adek. Karena jika tidak, maka pasukan Jin yang posisinya tertekan akan semakin hancur dan membuat pasukan mereka Nggak akan mungkin berfokus mobilnya padanya. kelinci. So tanpa pikir panjang, Sin dan miliknya pun langsung lompat dan berlari sekuat tenaga ke arah jenderal. Neng. Tambah full dulu. Fullnya harus 55 dong. Tambah. Walaupun dengan bersusah payah, semakin dekat dengan komandan Fuki, tentu saja semakin banyak juga pasukan yang berusaha menghentikannya. Dan di sini Neng. ia mulai memperhitungkan kemungkinan Sin yang dengan ajaibnya sampai ke titik itu. Saat itu juga Fuki sadar kalau sedari awal Fuki memang memancingnya untuk mengemudi pasukan utama, yang mana kalau itu benar berarti pasukan petani yang mengincarnya itu bukanlah pasukan sembarangan dan Ini rumah dia aku. langsung memutuskan untuk memundurkan pasukannya. Iya itu atasnya. Apa Tapi ini? mana sopa biru tadi? Sofa? Iya sopa biru. Namun usaha Oh di sini. terlambat karena Sin dan Udah di- Jawa berhasil menerobos penjagaan pasukannya dan tanpa dia sadari Kamu jangan apa? Kamu jangan kesini. Kali dia itu kesini ya. Itu dia itu kesini terus sembunyi sini nggak sih? Apa? Apa nggak sembunyi sini? Itu sembunyi di sini. Terus apa nggak dia itu sembunyi sini kan? dan bersamaan dengan gugunya komandan Fuki yang juga adalah seorang Bobok ya. pasukan Zhao, komandan Choso yang mendengar hal itu lalu memerintahkan seluruh pasukannya untuk sementara mundur dan memindahkan markas mereka ke perbukitan. Namun menurut Jenderal Bobok Oki, nih. semua itu hanyalah awal karena Dun, dun, pertempuran dun, dun. sesungguhnya baru akan dimulai setelah 17. Adik. Oh itu dia. Aku pengen makan Singkat permen. cerita malam harinya Waktu setelah dapat seharian bertempur di medan perang, diperlihatkan unit Sin bersama dengan para prajurit lainnya yang sedang berkumpul sambil bakar-bakar merayakan kemenangan hari pertama peperangannya, di mana secara tiba-tiba muncul seseorang dengan membawa senjata besarnya yang datang entah dari mana Takut. dan langsung menyerang Aku bisa adik. Walaupun Sin dan Kyokai cepat berusaha menghentikan orang tersebut, namun level kekuatan mereka terlihat jauh berada di bawahnya. Tolong. Dengan demikian, Kita mereka jadi orang dirinya bernama Hoken, salah satu orang yang dijuluki sebagai Gusti alias dewa perang yang ditakuti enggak lah. oleh klan Kyokai. Tambahan. Kabar tentang serangan itu pun dengan cepat sampai ke aula raja di mana Sokun pun yang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Jadi dulu salah satu dari 6 jenderal besar negara Jin bernama Kyo yang juga kekasih jenderal Oki sempat berduel dengan Hoken. Namun karena saat itu dia tidak mengetahui apa yang dilawannya, dia justru tewas di tangan Hoken. Kita sempurna aja adiknya di kolam. Mendengar hal itu, Jenderal Oki pun tidak tinggal diam dan langsung membalas perbuatannya dengan menyerang wajahnya. Namun, Itu kolam bukan sih? bagaimana, Hoken masih bisa selamat kecil. dari serangan Jenderal Oki dan sejak saat itu Coba dia kamu tidak nyelam pernah kayak gini. kelihatan lagi. Hingga akhirnya mendengar Oh itu nggak bisa.
bisa. Kenapa? Cuma kayak itu harus pakai emot. Ini nah, begini apa enggak? Kan bisa nyebur bongan lah. Ya, nyeburin kaki gitu ada. Aduh. Nah, aku cekas sama malam. Aduh. Gini. Ayo kita. Ini yes. Mana kameranya? Sudah. Ada di dah. Kenapa dia biar ni? Nah. Ayas, ayas. Yes, lihat dulu sebentar baru main game lagi. Ayo. Gemoy wah, macam tu lah nah. Ini mana dua sontek? Lebaran kedua. Mbak Wan. Abang puasa dah? Puasa dong. Puasa lah. Pintar Pintar wah. Ayo ke Linggau dia. Kebila ke Linggau. Alah, nunggu mobil nak kelinggau ni, tinggal dijemput. Di mana kamu nih? Tahu di mana tu dia keluar. Di Sekayu. Oi, mampir sini kudai, nanang sini. Mobil cari jemput deh. Lentah mai. Di mana? Siang kan balik siang. Ian pai balik sang ini tadi dia empat ke Simpang Lempeng. Kok cimpling. Tadi Jam libur. belajar. Di mana ayo tuh? Kamu kan ke bawah. Tapi nggak ada yang nonton. Atau nggak telepon dua aja. Tapi nggak usah nanti aja lah. Aja datang ke sini. Sini. Terus mau itu kan? Oh, saya main berfikir. Kamu kan? Astaga, itu siapa coy? Kuda. Ambil. Kamu siapa? Kakaknya. Astaga. Bukan itu kakaknya. Ya cuma miskin gak ada kakak. Atau di mana deh? Coy, kayaknya dia keluar dari game deh. Kita cuma skipin dulu ya. Nanti ada juga. Ada kedip tuh. Astaga, itu kakak coy. Itu kakak ya? Ada lagi lain. Empuk. Kakak itu pasti. Kakak pasti. Bukan, ada datang nama ini. Bohong kakak tadi itu kakak. Ya, kakak bohong kan? Tuh, yang berkuih kan sekian. Bohong, kakak guys. Ini siapa juga? Beneran. Bang itu ya. Kakak loh. Yang ini nah, bukan kakak yang ini. Yang ini kan bukan kakak, yang ini pakai topi kan bukan? Bukan. Oh, ada cerita. Ada teman pilih banyak. Siapa? Ke Indonesia lagi guys. Benar kamu. Awas aja ya. Ada cepet mobilnya. Ngeng. Udah kedi kena. Hati-hati kena banget nanti itu atau jengkam.
makan mak tadi dah. Bentar ya, Dek. Mati ngantar ikan asin ini dari tepung tomat tuh ya. Oke. Mau makan Pak baru Pak tadi. Baru Pak tadi. Ini lah simpangnya lah. Iya. Oh, yang simpang 4 tuh. Iya. Yang baru buka ini. Yang pecel lele itu bukan? Itu ini. Di mana sih, Pak? Seberang saja. Rumah Bintang. Ini lah simpang 4 Teladan ini lah sebelah kanan namanya dapur. Oh. Ngajak punya si Ada tadi. nggak salah sih itu semua pasti. Punya siapa itu? Nah, udah jadi, Dek. Maksudnya di rumah sama. Oke. Ikan asin tadi. Nah, Dek, jadi. Boleh. Besar lagi untuk video Pak. Kau tuh salah. Wow. Nih. Aku bisa tulis sama aku Dewek. Ini ya. Tulis sama aku Dewek. Jom aku ya. Biasa. Jangan. Nggak apa-apa ya. Ini nama aku. Iya. Iya. Iya, Pak. Bisa. Nah, ini juga buku kamu. Oh, simpen aja tadi. Enggak. Tapi saya Ada yang ada pulang tidak pulang suara kami. Nanti yang lebih pulang nggak ada. Bang. ini meja siapa? Bang. Ini meja kamu. Ini teman meja kamu. Ini pengen nih. Bang. Meja kamu yang mana ini itu? Mana mau main nih? Mana cuma main? Mana deh? Di main. Tadi antara tadi kakak kan? Iya. Lihat uangnya ditukar. Itu nah, tadi kakak menghilang ke sana kan? Udah ya, deh. Sekarang kita ada ambil dua iPad-nya. Ambil dulu, Dek.